Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih terkait dengan isim mausul yang musytarak. Dalam hal ini adalah berupa lafadz ayyun. Jadi di sini ayyun al mausulah. Lafadz ayyun ini diberlakukan sebagai isim mausul. Jadi bukan mausul harfi, melainkan mausul ismi. Di mana hukum daripada isim mausul ayyun ini diberlakukan sebagaimana ma ataupun man, yaitu dipergunakan untuk lafadz yang mufrad ataupun tasniyah ataupun jamak. Demikian pula untuk yang berjenis mudzakkar ataupun muannas. Jadi sebagaimana pada isim mausul musytarak lainnya, lafadz ayyun ini dapat digunakan untuk beberapa tempat dengan menetapi bentuknya. Jadi ayyun ini bentuknya tetap sekalipun digunakan untuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar ataupun muannas. Contohnya seperti lafadz yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yu'jibu membuat kagum, ni kepadaku, ayyuhum siapa salah seorang dari mereka, huwa yang adapun dia, ayyuhum qaimun ialah berdiri. Salah seorang dari mereka atau salah seorang dari kaum yang berdiri itu membuatku kagum. Dalam susunan ini, lafadz ayyun dipergunakan untuk mufrad mudzakkar karena memang di sini silahnya menunjukkan terhadap hal tersebut, di mana di sini terdapat dhamer yang berupa mufrad mudzakkar yang berkedudukan sebagai mubtada dan berbentuk mufrad mudzakkar. Demikian pula dengan khobarnya. Atau bisa juga diganti dengan lafadz ayyuhunna hiya qaimatun. Tu'jibuni, ini huruf mudhari'ahnya menggunakan ta. Tu'jibuni ayyuhunna hiya qaimatun. Salah seorang di antara mereka yang berdiri itu telah membuatku kagum. Pada susunan tersebut, lafadz ayyun ini digunakan untuk mufrad muannas. Hal itu dapat dilihat dari bentuk silahnya. Atau digunakan untuk bentuk tasniyah ataupun muannas. Jadi bisa digunakan ayyuhum huma qaimani atau ayyuhum hum qaimuna. Jadi pada lafadz ayyuhum huma qaimani, maka ayyun di sini mengandung makna tasniyah. Begitu juga dengan lafadz ayyuhum hum qaimun, ayyun di sini mengandung makna jamak. Jadi penggunaan daripada ayyun itu sama dengan penggunaan dari isim mausul ma ataupun man, di mana ayyun ini dapat digunakan untuk sesuatu yang berakal ataupun sesuatu yang tidak berakal. Selanjutnya hukum daripada lafadz ayyun al-mausulah ini. Hukum daripada ayyun di sana ada dua. Ada kalanya dihukumin mu'rab dan ada kalanya dihukumin mabni. Dihukumin mu'rab ataupun mabni itu tergantung pada bentuk dan posisi daripada ayyun di dalam susunan kalimat. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu lafadz ayyun ini dihukumin mu'rab. Isim mausul ayyun ini dihukumin mu'rab manakala yang pertama dia itu tidak dimudhofkan. Kemudian yang kedua sodrus silah yang berupa dhamer ini dibuang. Jika dua keadaan ini terjadi pada lafadz ayyun, maka
lafadz ayun tersebut dihukumin mu'rob. Namun manakala lafadz ayun di sana itu dimudhofkan dan sodru silahnya di sini dibuang, maka ayun nantinya akan dihukumin mabni. Jadi ayun itu dihukumin mu'rob, maka dalam hal ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama yaitu lafadz ayun ini dimudhofkan, namun di sini sodrus silah disebutkan. Maka di sini lafadz ayun dihukumin mu'rob karena di samping dia dimudhofkan, sodrus silahnya di sini disebutkan. Contohnya seperti lafadz yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yu'jibu membuat kagum, ni kepadaku, ayyuhum siapa di antara mereka, huwa adapun dia, qaimun ialah berdiri. Kita perhatikan lafadz ayun, di mana lafadz ayun ini dimudhofkan, yaitu dimudhofkan kepada domer, dan sodru silahnya, sodru silah itu adalah lafadz yang menjadi awal dari silah, di mana lafadz yang menjadi awal dari silah tersebut berupa domer. Ini yang dimaksud dengan sodru silah. Jadi sodru silah itu maknanya adalah awal atau permulaan dari silah. Di sini ayunnya dimudhofkan dan sodru silahnya di sini disebutkan, maka lafadz ayun ini dihukumin mu'rob. Yu'jibuni ayyuhum. Kemudian contoh yang lain yang dalam keadaan nasab seperti ro'aitu ayyahum. Ro'aitu melihat siapa saya, ayyahum kepada salah seorang di antara mereka, huwa qaimun. Huwa adapun dia, qaimun ialah berdiri. Lafadz ayya di sini dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih daripada lafadz ro'aitu, di mana ayya di sini dimudhofkan sementara sodru silahnya disebutkan. Atau marortu bi ayyihim, marortu lewat siapa saya, bi ayyihim bertemu dengan salah seorang di antara mereka, huwa qaimun. Huwa adapun dia, qaimun ialah berdiri. Lafadz ayyi di sini dihukumin mu'rob karena posisinya dimudhofkan dan sodru silahnya disebutkan. Jadi yu'jibuni ayyuhum, ro'aitu ayyahum, marartu bi ayyihim, semuanya dihukumin mu'rob dan tanda i'robnya sebagaimana tanda i'rob dari isim mufrad. Jadi rofa menggunakan dhammah, nasab menggunakan fathah, dan jer menggunakan kasrah. Ini bentuk yang pertama, yaitu dimudhofkan dan sodru silahnya disebutkan. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu lafadz ayun di sini tidak dimudhofkan, namun sodru silahnya di sini dibuang. Jadi bentuk yang kedua ini, ayun ini tidak dimudhofkan dan sodru silahnya juga dibuang. Contohnya seperti lafadz yu'jibuni ayun qaimun. Yu'jibu membuat kagum, ni kepadaku, ayun siapa seseorang, qaimun ialah berdiri. Asal daripada lafadz yu'jibuni ayun qaimun itu adalah yu'jibuni ayun huwa qaimun, di mana lafadz huwa ini adalah merupakan sodru silah daripada lafadz ayun. Jadi huwa ini kedudukannya sebagai mubtada, qaimun ini ialah merupakan khobarnya, dan huwa ini adalah awal daripada silahnya lafadz ayun. Selanjutnya huwa ini dibuang, maka disinilah maksud daripada sodru silahnya ini dibuang. Jadi ayun di sini tidak dimudhofkan dan sodru silahnya dibuang, maka ayun di sini
dihukumin mu'rob. Yu'jibuni ayyun qaimun. Begitu juga manakala dalam keadaan nasab, ro'aitu ayyan qaimun. Ro'aitu melihat siapa saya, ayyan kepada seseorang, qaimun ialah berdiri. Asalnya adalah ayyan huwa qaimun. Jadi ayyan ini tidak dimudhofkan dan sodrus silahnya di sini dibuang. Begitu juga dalam keadaan jer. Jadi marortu bi ayyin. Jadi ini marortu bi ayyin qaimun. Ayyin di sini dijerkan dengan huruf jer dan tanda jernya di sini tampak. Jadi ini mu'rob dan tidak dimabnikan. Atau boleh juga lafadz yang berkedudukan sebagai khobar dari sodrus silah yang dibuang itu tidak berkedudukan sebagai khobar lagi, melainkan dijadikan sebagai naat dari lafadz ayun al-mausulah. Dengan demikian, i'robnya tidak harus dirofakkan, melainkan mengikuti kepada ayun al-mausulah. Karena memang setelah kedudukannya sebagai naat, maka dia harus mengikuti kepada man'utnya. Contohnya seperti lafadz yu'jibuni ayyun qaimun. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku, ayyun siapa seseorang, qaimun yang berdiri. Pada asalnya ini adalah yu'jibuni ayyun wa qaimun. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku, ayyun siapa seseorang, huwa yang ada pun dia, qaimun ialah berdiri. Di sini lafadz ayyun tidak dimudhofkan, sementara sodrus silahnya di sini dibuang. Karena memang sodrus silah yang merupakan mubtada di sini dibuang, maka posisi daripada lafadz qaimun itu dijadikan sebagai naat daripada lafadz ayyun. Jadi bukan sebagai khobar lagi. Atau contoh yang dalam keadaan nasab seperti ro'aitu ayyan qaiman. Ro'aitu melihat siapa saya, ayyan kepada seseorang, qaiman yang berdiri. Pada asalnya adalah ro'aitu ayyan huwa qaimun. Ayyan tidak dimudhofkan, sementara sodrus silahnya yaitu dhamir huwa ini dibuang, dan lafadz qaim yang pada asalnya merupakan khobar bagi lafadz ayyan ini berubah kedudukannya menjadi naat daripada lafadz ayyan. Ro'aitu ayyan qaiman. Begitu juga ketika dalam keadaan jer, marortu bi ayyin qaimin. Jadi bi ayyin qaimin. Lafadz ayyin di sini tidak dimudhofkan, qaimin ini menjadi naat daripada lafadz ayyin yang asalnya adalah bi ayyin huwa qaimun. Ini adalah bentuk yang kedua di mana ayyun di sana tidak dimudhofkan dan sodrus silahnya di sini dibuang. Kemudian bentuk yang ketiga ini adalah manakala lafadz ayyun di sana tidak dimudhofkan, namun untuk sodrus silahnya ini disebutkan, jadi tidak dibuang, maka ayyun di sini juga dihukumin mu'rob. Contohnya seperti lafadz yu'jibuni ayyun huwa qaimun. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku, ayyun siapa seseorang, huwa yang ada pun dia, qaimun ialah berdiri. Di sini lafadz ayyun tidak dimudhofkan dan sodrus silahnya disebutkan, maka di sini dihukumin mu'rob. Atau ro'aitu ayyan huwa
qaimun. Ayyan di sini tidak dimudhofkan dan sodrus silahnya disebutkan. Ini yang dalam keadaan nasab. Begitu juga yang dalam keadaan jer. Marartu bi ayyin huwa qaimun. Selanjutnya, lafat ayun itu dihukumin mabni. Yang dalam hal ini mabninya adalah mabni dhammah. Jadi, lafat ayun itu dimabnikan dhammah, manakala lafat ayun ini dimudhofkan, sementara sodrus silah ini dibuang. Manakala dalam keadaan semacam ini, maka ayun dihukumin mabni. Contohnya seperti lafat yu'jibuni ayyuhum qaimun. Yu'jibu membuat kagum nih kepadaku, ayyuhum siapa salah seorang di antara mereka, qaimun ialah berdiri. Jadi lafat ayyu ini dimabnikan dhammah karena memang posisinya dimudhofkan, sementara sodru silah yaitu berupa lafat huwa ini dibuang. Jadi pada asalnya adalah ayyuhum huwa qaimun. Jadi lafat qaimun ini dalam keadaan rofa karena menjadi khobar daripada sodru silah yang asalnya kedudukannya sebagai mubtada yang posisinya telah dibuang. Jadi yu'jibuni ayyuhum qaimun. Begitu juga dengan ketika dalam keadaan nasab. Seperti lafat ra'aitu ayyuhum qaimun. Jadi tetap ra'aitu melihat siapa saya, ayyuhum kepada sebagian di antara mereka, qaimun ialah berdiri. Asalnya ayyuhum huwa qaimun. Ayyu di sini dimudhofkan, sementara sodrus silahnya di sini dibuang. Maka ayun di sini dimabnikan dhammah. Kemudian contoh yang dalam keadaan jer seperti lafat marartu bi ayyuhum. Jadi tetap bi ayyuhum qaimun. Ayu di sini dimabnikan dhammah karena posisinya dimudhofkan, sementara qaimun ini kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang yang merupakan sodrus silahnya. Jadi ini keadaan di mana lafat ayun itu dihukumi mabni dhammah, yaitu manakala lafat ayun di sana dimudhofkan sementara sodrus silahnya itu dibuang. Namun di antara hukum daripada lafat ayun yang menyatakan ada kalanya dihukumin mu'rab dan ada kalanya dihukumin mabni, sebagian ulama nahu menyatakan bahwa lafat ayun itu semuanya dihukumin mu'rab pada posisi manapun, baik yang dalam keadaan semacam ini ataupun tidak. Ini menurut sebagian ulama. Jadi semuanya dalam posisi apapun tetap lafat ayun itu selamanya dihukumin mu'rab. Ini menurut pendapat dari sebagian ulama. Pembahasan selanjutnya adalah hukum membuang dari sodrus silah pada isim mausul yang selain ayun. Untuk sodrus silah dari ayun, sebagaimana tadi telah dijelaskan, boleh dibuang, boleh tidak. Namun bagaimana manakala mausulnya itu berupa selain dari lafat ayun? Apakah boleh dibuang ataupun tidak? Isim mausul selain ayun, jadi selain ayun bisa berupa ma ataupun man ataupun alladzi, allati dan lain sebagainya selain daripada lafat ayun. Ini hukumnya adalah boleh manakala silahnya itu dianggap panjang. Jadi manakala silah di sana dianggap panjang, membuang sodrus silah tersebut hukumnya boleh.
Kapan silah tersebut dianggap panjang? Manakala yang pertama, pada silah tersebut terdapat makmul daripada khobar, di mana khobar ini merupakan bagian daripada silah. Jadi manakala di dalam susunan silah terdapat makmul daripada khobar, maka silah tersebut dianggap panjang. Oleh karena itu sodrus silahnya boleh dibuang. Contohnya seperti lafaz ma ana billadzi qailun su'an. Ma ana, ma tidak, ana adapun saya, billadzi ialah orang, qailun ialah orang yang berkata, su'an kepada hal yang buruk. Saya bukanlah orang yang berkata hal yang buruk. Pada susunan ini asalnya adalah terdapat sodrus silah yang dibuang, yaitu berupa lafaz huwa. Jadi pada asalnya adalah ma ana billadzi huwa qailun su'an. Ma tidak, ana adapun saya, billadzi ialah orang, huwa adapun dia, alladzi qailun ialah orang yang berkata su'an kepada hal yang buruk. Lafaz huwa qailun su'an ini adalah merupakan silah daripada lafaz alladzi, di mana silahnya di sini berupa jumlah ismiyah. Namun karena di dalam susunan silah di sini terdapat makmul atau lafaz yang diperintah oleh khobar, di mana khobar ini merupakan bagian daripada silah, maka silah semacam ini dianggap sebagai silah yang panjang. Oleh karena itu sodrus silahnya di sini boleh dibuang, sehingga menjadi ma ana billadzi qailun su'an. Ini yang pertama. Jadi silah dianggap panjang manakala di dalam susunan silah tersebut terdapat makmul daripada khobar, di mana khobar merupakan bagian dari silah yang berupa jumlah ismiyah. Kemudian silah tersebut dianggap panjang manakala di dalam silah tersebut terdapat naat dari khobar yang merupakan bagian dari silah. Contohnya seperti lafaz jaa alladzi alimun karimun. Jaa datang, alladzi siapa orang, alimun ialah alim, karimun yang mulia. Orang yang alim dan yang mulia tersebut telah datang. Susunan ini pada asalnya adalah jaa alladzi huwa alimun karimun, di mana di sini terdapat sodrus silah yang dibuang. Hal ini diperbolehkan karena silahnya di sini dianggap panjang. Kenapa? Karena pada susunan silah di sini terdapat naat daripada khobarnya. Oleh karena dianggap panjang, maka sodrus silah boleh dibuang. Jadi ini bolehnya membuang sodrus silah pada isim mausul selain ayun itu manakala silahnya dianggap panjang, yaitu dalam dua keadaan tadi, yaitu manakala terdapat makmul daripada khobar dan kemudian manakala terdapat naat daripada khobar. Namun manakala silahnya di sana tidak dianggap panjang, maka membuang sodrus silah tersebut dianggap sebagai hal yang syadz atau hal yang langka terjadi karena hal tersebut menyalahi kaidah yang ada. Dalam artian tidak boleh membuang sodrus silah dari isim mausul selain dari lafaz ayun manakala silahnya tidak dianggap panjang. Katakanlah di sini tidak ada naat dari khobar, jadi lafaz karimun di sini tidak ada, maka sodrus silah lafaz huwa ini tidak boleh dibuang. Jadi harus dikatakan jaa alladzi huwa alimun. Manakala lafaz huwa di sini dibuang padahal di sini tidak ada naat bagi khobar, maka hal tersebut dianggap syadz, menyalahi terhadap aturan yang ada. Jadi manakala hal tersebut terjadi di dalam kalam Arab, yaitu membuang sodrus silah sementara di dalam silah tersebut tidak dianggap panjang, maka susunan kalam Arab tersebut dianggap sebagai susunan yang syadz. Demikianlah penjelasan tentang lafaz ayun al-mausulah.
Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.